alokasinya yang besarnya adalah 18 miliar. Dan ini jadi masalah sama banyak orang, terutama dari Partai Gerindra di DPR juga minta Ketua DPR diperiksa KPK perihal dana yang tidak masuk akal ini. Menurut kalian masuk akal atau tidak? Menurut saya masuk akal. Kenapa? Ini gue bener nih, kalau misalkan lu nanya semua arsitek atau kontraktor, biasanya biaya konsultasi fee itu adalah 10% dari nilai total proyek. 7-10%. Jadi sebenarnya kalau dilihat tuh kecil sebenarnya. Yang mesti diperhatikan adalah bukan hanya masalah biayanya, dan bikin gedung 1,3 triliun memang terkesan besar, tapi sebenarnya ya besar karena mungkin lu nggak biasa aja kali megang duit kayak gitu. Kalau gue kan biasa. Nggak. Yang jadi masalah adalah bahwa dengar-dengar dari berita, konsultannya yang megang itu tanpa melakukan proses seleksi. Nggak ada tendernya gitu. Cuma nyomot satu, langsung dipakai. Nah itu membuka kemungkinan atau persepsi orang-orang bahwa ini ada kolusi dan segala macamnya. Itu yang mesti kita pantau bersama-sama. Dan sekedar info, DPR sebenarnya baru aja memakai uang rakyat 445 miliar untuk pembangunan rumah dinas para anggotanya, dan sekarang lagi menunggu 800 miliar untuk pemerintah dari pemerintah untuk biaya pembangunan gedung tahap pertama. Oke? Ya, kita minta kejelasan aja dari mereka, dipertanyakan apakah orang-orangnya sudah melewati proses yang benar ataukah enggak dan segala macamnya. Kita berharap supaya tidak ada lagi uang rakyat yang disalahgunakan. Setuju? Oke, selanjutnya ada kontroversi soal surat kiriman dari FIFA. Ada yang tahu FIFA? Tahu lah ya. Jadi katanya ada yang bilang surat yang dikeluarkan oleh FIFA yang katanya diumumkan oleh PSSI itu katanya palsu. Kenapa palsu? Ada beberapa banyak poin yang menyebabkan keraguan keaslian dari surat tersebut. Pertama, dikirim tanggal 10 Januari 2011, dibalasnya tanggal 11 Januari 2011. Jadi terkesan kok cepet banget ya, kayak mencurigakan gitu kan. Yang kedua, halaman kedua ini hanya berisi tanda tangan. Biasanya surat formal nggak boleh seperti itu katanya. Yang ketiga, penggunaan kata sincerely yours dan bukan yours sincerely. Jadi kalau sincerely yours itu adalah US style, sementara biasanya surat keluaran FIFA adalah UK style atau Brit style. Kemudian ada lagi di atas tanda tangan sekjen FIFA tertulis Federation Internationale Football Association, di mana kita semua tahu FIFA itu sebenarnya adalah Federation Internationale de Football Association, dan ada banyak ketidaklaziman lainnya. Nah, cuman akhirnya FIFA juga ngeluarin pernyataan lanjutan, surat lanjutan menurut FIFA yang ngasih tahu bahwa sebenarnya surat ini benar. Cuman masalahnya surat lanjutan dari FIFA itu tidak pernah dilihat hard copy-nya, selalu bentuknya ini seperti ini, jadi capture dari screen gitu. Dan juga yang jadi pertanyaan lebih besar lagi adalah kita tidak tahu. Jadi kan ini kan gara-garanya PSSI ngirim surat ke FIFA keberatan akan adanya LPI. FIFA ngebalas dengan bilang oke, LPI legal, tolong diberesin. Nah ini jadi banyak yang nggak suka sama, terutama mereka yang mendukung LPI ya. Cuman yang jadi pertanyaan besar adalah surat yang pertama kali dikirimkan PSSI ke FIFA itu seperti apa, kita udah nggak pernah lihat. Kita nggak tahu tuh apa di situ benar yang dia tuliskan, yang dia komplain apakah benar ataukah dengan kebohongan. Itu yang jadi masalah dan itu yang harus diluruskan. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Nah, kita semua setuju bahwa pemimpin harusnya orang yang bisa kita kagumi, orang yang bersih dan orang yang jujur. Setuju nggak? Apakah saya orang yang jujur dan pantas? Oke. Nah, menurut data statistik yang juga diakui oleh Mendagri Gamawan Fauzi, separuh provinsi Indonesia, 17 dari 33 provinsi ini, ya, 17 dari 33 provinsi dipimpin oleh gubernur yang sedang tersangkut kasus korupsi sehingga harus dinonaktifkan dari jabatannya. Bayangin, sebanyak itu gubernur yang kasus. Gubernur-gubernur yang tersangkut tersebut antara lain adalah Gubernur Sumatera Utara, Syamsul Arifin. Ada yang dari Sumatera Utara? Nggak ada yang ngaku ya. Gubernur Kepri Ismet Abdullah, dan yang terakhir dinonaktifkan adalah Gubernur Bengkulu Agustin Najamuddin yang melakukan korupsi dana sebesar 27 miliar rupiah. Ya. Nah nih sekarang nih, ini bagian yang mereka sekarang bunyinya wih. Nih yang perlu diperhatiin. Bagaimana tidak mereka tergoda untuk melakukan kejahatan korupsi? Karena ongkos politik untuk memenangkan pilkada gubernur di Indonesia itu adalah sebesar 60 miliar. Ya. Bahkan ada yang sampai 100 miliar. Sementara pendapatan gubernur 5 tahun, itu menjabat ya 5 tahun, itu paling banyak 6 miliar. Jadi kebayang utang yang mesti mereka kembalikan. Kebayang nggak? Biaya untuk mereka bisa jadi, itu 60 sampai 100. Duit gaji mereka adalah 6 miliar. Kan kurang tuh.
Makanya banyak yang menghabiskan masa mereka untuk ngebalikin duit setoran mereka sebesar 54 miliar. Dan inilah yang membuat banyak sekali korupsi terjadi di Indonesia. Jadi kita berasumsi selama politik uangnya ini masih kenceng banget, susah untuk kita bisa berharap pemimpin-pemimpin di Indonesia untuk bisa tetap bersih. Betul? Berarti harus ada banyak perubahan di Indonesia untuk ke arah yang lebih baik. Betul? Betul. Nah, sekarang saya juga mau ngasih lihat sesuatu yang menarik sekali. Kita punya segmen namanya Citizen Journalism. Di mana intinya di sini kita minta Anda untuk mengirimkan foto, kemudian fotonya harus lucu tentunya, dan kemudian kita komentarin dan kita umumkan kepada Anda semua. Foto ini adalah foto kiriman dari followers kami di Twitter, dan foto ini datang dari daerah Depok. Mari kita lihat sama-sama foto seperti apa. Oke, perhatikan, Depok kota idaman. Waspadalah bahaya narkoba dan Facebook. Depok kota idaman untuk siapa? Facebook kok dilarang? Kenapa sih Facebook itu dilarang? Kenapa? Apakah berbahaya? Padahal kan ada banyak foto-foto yang manis-manis di situ. Kasihan dong orang-orang di Depok nggak bisa melihat. Nah, oke, tapi itu kita kesampingkan. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirim. Setelah yang satu ini, kami akan ngobrol dengan seseorang. Orang ini namanya disebut oleh Gayus Tambunan ketika terakhir kali dia bikin sebuah pernyataan. Jangan kemana-mana, Bang Ota akan hadir setelah yang satu ini di Provokatif Proaktif. Jangan kemana-mana.